memasuki kaidah yang berapa lagi? Yang terakhir ya. Kaidah yang keberapa? Ke-10 insyaallah ya. Al-qaidatul 'ashiratu, ya kaidah yang ke-10 dari 10 kaidah kesucian jiwa yang kita sarikan dari kitab Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizallahu taala wa ra'ah. Pada kaidah yang ke-10 ini akhirnya ini kaidah yang luar biasa, yaitu ma'rifatun nafs, mengenal jiwa. Mengenal jiwa. Di mana kita sebelum kita masuk kepada perkataan beliau ini, kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah al-jisim, itu tubuh kita, ya, jasad kita. Kita sebagai makhluk, kita punya jisim, ya, kita punya kaki, punya tangan, punya badan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan nanti di hari kiamat kelak bahwa lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama an umrihi, tentang umur, usia. Fima afnah, untuk apa dia gunakan. Wa an jasadihi, kata Nabi. Yang kedua pertanyaannya tentang jasadnya. Walaupun dalam riwayat lain kata an shababihi, fima ablah, untuk apa digunakan jasadnya, tubuhnya. Wa an ilmihi fima amila, wa an mali aina iktasab, wa fima anfaqa. Ini yang pertama, jasad. Yang kedua adalah al-aqlu. Dengan akal inilah kita menjadi orang yang dimuliakan dari makhluk-makhluk yang lain. Allah berikan kita akal. Dan yang ketiga adalah an-nafs, itulah jiwa. Nah, masing-masing dari ketiga ini butuh nutrisinya. Tubuh butuh apa? Makanan, agar dia sehat, kuat, beribadah dan bekerja. Ya, akal butuh apa? Butuh ilmu, agar dia bisa mengetahui al-haq dan yang batil, agar bisa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa butuh apa? Butuh ketenangan. Iya kan? Jiwa kita butuh ketenangan. Maka cara jiwa agar dia bisa tenang, tidak ada jalan kecuali mengenal Allah dengan beribadah kepadanya, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, bertasbih, tahmid. Seluruh kebaikan itu akan berefek baik kepada jiwanya. Maka tubuh kita butuh nutrisi makanan agar dia kuat dan sehat, akal butuh ilmu, dan jiwa butuh ketenangan. Dan tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk menenangkan jiwa kita melainkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Syekh Abdul Razak Al-Badar mengatakan, wa mimma yatahattam fi babi tazkiyatin nafs, dan di antara hal yang mesti kita lakukan di dalam bab tazkiyatun nafs, kesucian jiwa, kata beliau, ma'rifatu haqiqati hadhihi nafs, mengenal hakikat jiwa itu. Wa ma'rifatu sifatiha, dan kita mengenal sifat-sifatnya apa saja. Liyashul al-i'tina'u biha, agar kita mudah untuk memberikan perhatian. Kita tahu nih jiwa kita dalam kondisi seperti apa hari ini. Kita tahu. Dan kita paham. Wa ri'ayatiha, dan agar mudah kita menjaganya. Wa mudawatiha, dan mengobatinya. Minal afatil lati tara 'alaiha. Jadi kata Syekh Abdul Razak Al-Badar bahwa di antara hal yang penting untuk bisa kita mengenal jiwa kita, untuk bisa kita mensucikan jiwa kita, kita kenali hakikatnya seperti apa, sifat-sifatnya yang mana, sehingga kita bisa bila mana ya dia
sakit bisa kita kasih obatnya. Oleh itu kata Syekh Abdul Razak, waqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala an-nafsa fi kitabihil karim bi thalathi sifat. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran itu 3 sifat jiwa kita. Masyhuratin wa ma'lumatin. Ya, sifat ini sudah kita kenal dan kita sudah ketahui. Wa hadhihi sifat raji'atun ila ahwalin nufus. Dan sifat-sifat ini kembali kepada jiwa-jiwa kita yang bagaimana. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah. Ini artinya apa nih? Jiwa yang tenang ya. Itmi'nan. Apa definisinya? Kata Syekh Abdul Razak, wa hiyallati ma'annat bil iman. Jiwa yang tenang dengan keimanan. Jiwa yang sudah kokoh, jiwa yang sudah kuat. Keimanan itu telah menjadi akar yang kemudian menopang segala aktivitasnya. Itulah an-nafsul mutmainnah. Ya kan? Jiwa yang tenang sudah. Dia tidak lagi acak-acakan. Jiwanya sudah teratur. Kemudian jiwanya kuat, jiwanya kokoh. Wa dzakarallah ta'ala. Jiwa yang tenang itu selalu dia ingat kepada Allah. Jiwa yang tidak lepas berzikir kepadanya. Makanya subhanallah, orang-orang yang laki-laki dan perempuan berzikir kepada Allah itu ada banyak kebaikan yang Allah sediakan. Ampunan dari sisinya, pahala yang besar. Wa ibadatahu, dan jiwa yang tenang itu tadi adalah jiwa yang tenang dengan iman, dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah kepadanya. Dia rindu kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah. Ya, jiwa-jiwa tadi membutuhkan ya, nutrisi keimanan, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra ya wa innahu lahafizun. Allah sebutkan di antara nama Al-Qur'an itu zikir. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu artinya kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tenang. Wa ibadatahu, dan beribadah kepada Allah, menjadi kerinduannya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki banyak tugas, kemudian banyak pekerjaan, ya tantangan dakwah, dia berkata kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Tenangkan jiwa kami dengan salat. Artinya apa? Wahai Bilal, tegakkan salat. Ya, begitulah Nabi mengajarkan kita ahibbillah. Mengejar ketenangan itu dengan ibadah, mengejar ketenangan itu dengan zikir, wa husnul iqbal, dan kita betul-betul husnul iqbal kepada Allah, baik, kembali kepada Allah dengan baik. Dia ingat akan kembali kepada Allah, bagaimana akan menghadap Allah, bagaimana nanti ketika Allah Subhanahu wa taala panggil dia di hari kiamat, seperti apa keadaan dia, berpikir. Makanya subhanallah, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la azma wa izzati ya la azma ala abdi khaufaini wa amnaini. Wa izzati, Allah katakan dengan izzahku, tidak aku kumpulkan pada diri seorang hamba khaufaini, 2 rasa takut, wa amnaini, 2 rasa aman. Nah, siapa yang bisa memahami ini? Tidak aku kumpulkan pada diri seorang hamba, kata Allah, 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Fa idza khafani fid dunya, apabila hambaku takut kepadaku di dunia ini, ya, amantuhu yaumil qiyamah, aku berikan kepadanya rasa aman di akhirat. Saya ulangi, apabila hambaku takut kepadaku di dunia, aku berikan kepadanya rasa aman di akhirat kelak. Fa idza aminani fid dunya, tapi bila mana dia merasa aman di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah. Inilah maksudnya. Aku tidak kumpulkan 2 rasa takut pada diri seorang hamba
dan juga dua rasa aman. Bila mana dia takut di dunia ini, ya dia mengerjakan perintah Allah, bergeraknya atas dasar syariat Allah, bekerja mencari rezeki atas dasar syariat Allah. Ya mungkin dia banyak dapat peluang, keuntungan yang besar, tapi dengan jalan yang tidak baik dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini, ya gerak langkahnya itu terukur dengan syariat, tidak melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia seperti terkungkung melakukan sesuatu itu atas dasar Allah Azza wa Jalla. Dia takut kepada Allah dengan azab yang disediakan di hari kiamat. Maka apa kata Allah? Aku berikan rasa aman. Bayangkan. Tetapi di dunia ini kalau dia merasa aman, hidup semaunya saja, ya, kemudian tidak mengikut Allah, tidak menjalankan perintah Allah, seakan-akan dia tidak ada apa-apa, bebas, seperti orang yang bebas, tidak memiliki aturan hidup, apalagi ikut agama. Maka orang yang seperti merasa aman di dunia ini, maka akan merasakan takut kawan di akhirat kelak. Nah, kita pengen mendapatkan ya taufik dari Allah agar kita diberikan rasa takut kepada Allah di dunia ini, mengikuti syariatnya, mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah nabinya, dengan harapan Allah memberikan rasa aman di hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa ad-dunya jannatul kafir, ya. Dunia ini seperti ibaratnya surga bagi orang kafir, ya. Dan dunia ini ibarat neraka bagi orang beriman. Maksudnya bahwa kita melakukan sesuatu itu ukurannya apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kita tidak melakukannya sembarangan, tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ikhwafillah, inilah jiwa yang pertama, jiwa yang tenang, ya, yang tenang dengan keimanan, yang tenang dengan zikir kepada Allah, yang tenang dengan beribadah kepada Allah. Kemudian dia berusaha menjadi orang yang husnul iqbal ala Allah. Dia berusaha akan menjadi orang yang terbaik untuk dipanggil Allah. Maka Allah telah katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Buah daripada zikir itu adalah ketenangan hati dan jiwa. Buah daripada mengingat Allah adalah ketenangan hati kita. Maka jiwa butuh ketenangan, akal butuh ilmu, maka tubuh butuh makanan yang bisa mengokohkan dan menguatkannya. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini Allah Subhanahu wa taala panggil jiwa-jiwa yang saat mendekati kematiannya, bila mana dia orangnya baik dan beriman kepada Allah, ya panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai. Bayangkan itu, ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan subhanallah, inilah panggilan Allah kepada jiwa yang tenang tadi. Masuklah engkau kepada hamba-hambaku, ya, dan masuklah engkau kepada surgaku. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan hati kita termasuk hati-hati orang yang tenang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini jiwa yang pertama. Jiwa yang kedua, an-nafsul lawwamah. Apa ini? Kita pernah dengar enggak? Apa artinya, Bang? Jiwa yang lawwamah. Ada kata-kata laumun. Al-laum itu ya jiwa yang selalu mencela. Baik dia, kata para ulama, dia melakukan kesalahan atau melakukan kebaikan. Nah, kata apa di dalam sebuah perkataannya, mencelah diri karena dia melakukan kesalahan dan mencela diri karena melakukan kebaikan. Ada orang mencela diri karena kebaikan, ternyata ada kata apa?
Kapan? Nanti di hari kiamat. Kata dia begini, kullu nafsin yalumu nafsaha yaumal qiyamah atau talumu nafsaha yaumal qiyamah. Setiap jiwa akan mencela dirinya itu di hari kiamat. Masya Allah, orang yang berbuat baik pun mencela dirinya. Fayalumul muhsinu nafsaha, orang yang berbuat baik pun mencela dirinya. Alla yakuna zdada ihsanan. Misalnya dia ketika itu dia orang baik, banyak sholat, ibadah sudah. Tetapi kenapa di hari itu dia mencela dirinya? Kok hanya segitu dulu ibadah saya? Itu dia mencela dirinya. Sebetulnya saya bisa lebih daripada itu. Kok hanya segitu kebaikan saya? Menyesal dia, Pak. Ya, menyesal dia. Inilah celaan terhadap orang yang telah berbuat baik, kata Allah. Di hari kiamat dia akan mencela. Kenapa enggak lebih banyak kebaikan saya? Kenapa enggak lebih daripada ini ketaatan saya? Kok cuma segitu saya lakukan? Ya, hari itu kan orang masing-masing sibuk dengan urusannya. Ya, masing-masing orang sibuk dengan perhitungan amal-amalnya. Makanya di hari kiamat disebut yaumul hasrah. Apa itu artinya? Hari penyesalan. Dia menyesali dirinya, dia menyesali kelalaiannya, dia menyesali kebaikan yang tidak banyak, disesali. Nah, yang kedua kata apa? Ya, adalah wayalumul musi ala nafsiha. Yang lalai, ya dia akan mencela dirinya. Jelas. Kenapa dulu dia tidak taat kepada Allah? Kenapa dulu saya tidak belajar agama? Kenapa saya dulu enggak duduk dalam majelis ilmu? Kenapa dulu saya enggak belajar? Kenapa dulu saya enggak ngaji dan seterusnya? Sudah, yaumul hasrah. Hari penyesalan itu sudah. Tapi penyesalan tak ada berguna. Oleh karenanya, an-nafsul lawwamah ini jiwa-jiwa yang mencela ini. Nah, jiwa yang mencela ini bolak-balik, Pak. Jiwa yang mencela ini atau jiwa al-lawwamah ini terkadang sekali waktu dalam kondisi itu dia semangat ibadah, tetapi di saat itu juga lalai ibadah. Artinya melakukan kebaikan, tapi setelah itu dia melakukan kejahatan. Ini lawwamah. Kalau masuk masjid ini misalnya, musalla ini, terasa ya surga dan neraka itu depan matanya. Udah, pokoknya ingatnya akhirat. Tapi keluar dari masjid, nah sudah kembali kepada kebiasaan. Ini lawwamah masih ini. Jadi belum stabil, ampernya belum bagus, Bang. Jadi bolak-balik aja ampernya. Ini lawwamah. Jadi amper baiknya ada, amper buruknya juga ada. Nah, jadi dia belum kokoh kepada satu bagian daripada jiwa ini. Nah, ini al-lawwamah kata Syekh Razak, allati talumu sahibaha ala fi'lil khata. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia menyesal loh. Menyesal dirinya, ya Allah, kenapa saya melakukan dosa? Ya kan? Au taqsiri fil wajib. Ketika dia lalai melakukan amal soleh, kewajiban-kewajiban, ya salat ya anggap sesuatu yang tidak penting, ibadah-ibadah wajib tidak terlalu dia menyesal itu. Dia tahu atas kelalaian dia, atas taksirnya, dan dia sesali apa yang dilakukan. Au tafriti fi ta'ah, atau dia meremehkan amal saleh ketaatan, dia menyesal. Itu lawwamah, menyesal. Tetapi terkadang penyesalan itu tidak lama. Balik lagi kepada kelalaian di saat yang lama. Saat dia menyesal, dia bersegera. Tapi terkadang setelah itu dia kembali kepada hal yang tidak baik. Allah Ta'ala telah mengatakan, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan ya jiwa yang al-lawwamah. Oleh karenanya lawwamah ini ya adalah jiwa yang labil, ya, yang melakukan sesuatu yang menyesali akan perbuatan itu. Tapi kemudian tak lama kemudian dia balik lagi kepada kebiasaan buruknya. Oleh karenanya ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, an-nafsul lawwamah ini jelas di antara penyebabnya adalah tidak memiliki ilmu yang kuat. Ya, tidak memiliki ilmu yang kuat di dalam bab sesuatu.
tentang mengenali sesuatu itu. Nah, yang ketiga ini yang ekstrim. Kalau tadi adalah al-lawama, terkadang masih ada kebaikan-kebaikan, tapi yang ketiga ini an-nafsul ammaratu bisu. Ini yang lebih parahnya, bahwa jiwa yang selalu menyuruh dalam melakukan dosa, melakukan perbuatan melakukan perbuatan buruk. Wa hiya allati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramat, yang menyuruh jiwa itu melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, yang diharamkan dibisikkan oleh hawa nafsu. Dan al-ammarah bisu ini dia sejalan dengan syaitan, kata para ulama. Dia berkawan dengan syaitan. Wartikabil atham, dan didorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wa taquluhu ila mawatinil munkarat. Jiwa ini selalu menggiring kepada tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat kemungkaran. Ringan kakinya melangkah ke situ, tapi melangkah ke masjid berat. Melangkah majelis ilmu, itu berat sekali, gitu ya. Nah, subhanallah. Maka ini al-ammar bisu namanya. Wa mawatinir razilah, tempat-tempat yang hina, yang rendah, yang tidak bagus tuh mudah kali kakinya ke sana. Senang kali jiwanya hadir duduk di situ. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih wa razail. Nah, jiwa ini selalu mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya kama ja'a fi surati Yusuf, sebagaimana Allah kisahkan, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jiwa yang menyuruh kepada keburukan, ya tidak akan selamat kecuali atas rahmat Rabbku. Jiwa yang selamat, jiwa yang al-mutmainnah. Jiwa yang selamat, jiwa yang al-mutmainnah. Nah, maka punca daripada al-ammaratu bisu adalah dua, kata para ulama. Sebab utamanya al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan, ini dua. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu memiliki sifat dua ini. Ya, innal insana kana zaluman jahula. Zalim dan jahil. Makanya Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam sebuah kitabnya Asbabu Ziyadatil Iman, sebab-sebab bertambahnya iman itu, sebab pertamanya kata beliau adalah at-ta'allum bil ilmin nafi', belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu adalah sebab utama daripada bertambahnya iman, dan al-jahlu, kejahilan, adalah sebab utama di mana ya imannya turun, dan begitu jugalah sebab utama bahwa jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Jelas? Kalau al-ammaratu bisu, ada dua yang menjadi sebab utamanya adalah kejahilan dan kezaliman. Kejahilan ini yang akan menyuruh dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka perlu kita belajar. Belajar ilmu ini adalah sesuatu yang terpuji. Ilmu itu apa kata para ulama? Qaliluhu yanfa wa katsiruhu yarfa. Ilmu itu sedikitnya bermanfaat dan banyaknya selalu mengangkat derajat kita. Tidak ada akan merugi orang yang belajar ilmu itu. Sedikit selalu memberikan faedah dan banyak akan selalu mengangkat derajat kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan janjinya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ahibati fillah. Maka inilah tiga jiwa kita dan dengan segala sifat-sifatnya. Saya ulangi sekali lagi, ada tiga jiwa dengan segala sifat-sifatnya. Yang pertama, jiwa yang al-mutmainnah, ini jiwa yang sudah kokoh dengan keimanan, dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepadanya, dengan mengingat akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup ini akan berakhir, kita akan meninggalkan seluruh apa yang kita miliki di dunia ini, kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, jiwa mutmainnah itu dia selalu berpikir seperti itu. Ya. Yang kedua adalah jiwa al-lawwamah yang mencela. Artinya di sini dia menyesal kemudian kembali lagi. Labil, mencela kebaikan dan mencela keburukan yang ia lakukan. Mencela kebaikan yang ia kerjakan itu di akhirat,
menyesal kenapa tidak lebih daripada itu dia lakukan. Kenapa tidak ya sebanyak yang diharapkan, cuma sedikit tabungan amal salehnya. Dia menyesal. Kemudian dia menyesali atas kelalaian-kelalaiannya dan meremehkan kebaikan. Ini kan sunnah cuman. Itu bahaya kan? Itu hati-hati, itu lawwama itu. Gitu kan? Ini kan tak wajib doh. Ini sunnahnya. Itu lawwama masih itu. Meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah itu dipakai, yang wajib itu memang ya harus kita tingkatkan. Nah, oleh karenanya ya ketika dalam kondisi-kondisi baik, masya Allah dia baik, tapi terkadang mudahnya jatuh pada kelalaian, itu lawwamah. Nah, yang lebih parah adalah al-ammaratu bisu, itu jiwa-jiwa yang memang membisikkan, menyuruh melakukan keburukan-keburukan. Yang terpikir oleh dia adalah keburukan, tidak kebaikan-kebaikan. Ya, maka oleh karenanya para ulama menggambarkan tentang jiwa yang al-ammaratu bisu ini adalah jiwa yang tenggelam dengan dosa, tenggelam dalam kemungkaran dan sesuatu yang tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fa hadhil awsaf ats-tsalatsa." Tiga sifat ini kata beliau, "Lin nafsi hiya fil haqiqati ahwalun muta'alliqatun bin nafs. Walidzalika fa inna hadhil ahwal tataqallab wa tataghayyar." Perlu kita ketahui bahwa jiwa kita ini bisa berubah-berubah. Maksudnya gini, dalam satu kondisi itu bihasbil waridatil lati taridu ala nafsi, faqad tajtami hadhihi sifat indal insan fi yawmin wahid bihasabi halin nafs. Kata Syekh Abdul Razak, ketiga sifat ini bisa terkumpul pada diri seorang dalam satu hari. Iya kan? Pada satu hari bisa terkumpul ketiga-tiganya. Itulah tadi, ketika di masjid, masya Allah imannya kuat, ya kan? Imannya kokoh, ingatnya akhirat. Seperti mana para sahabat juga demikian. Ya Rasulullah, kalau kami dekat dengan kamu, dengan engkau ya Rasulullah, kami ingat akhirat. Kami ingat akan surga dan neraka. Itu para sahabat. Begitu pengaruhnya Rasulullah SAW dalam jiwa mereka, mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka katakan itu kepada Nabi SAW. Tapi bila mana kami jauh darimu ya Rasulullah, kami kembali kepada lupa kepada akhirat. Para sahabat saja merasakan sudah di zaman itu, apalagi kita di zaman ini. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ikhwan, ini hadisnya luar biasa. La taqumu sa'atu, kata Rasul, tidak akan terjadi hari kiamat, ya, hatta yataqarraba az-zaman, sampai waktu ini terasa singkat. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarraba az-zaman, sampai waktu itu singkat sekali, ya. As-sanatu kas-syahr, setahun seperti terasa satu bulan. Bayang. Was-syahr kal jum'ah, satu bulan seperti sepekan. Wal jum'atu kal yaum, satu pekan ibarat satu hari. Wal yaum kas-sa'ah, satu hari ibarat satu jam. Was-sa'atu kat-tirabin nar, kata Rasulullah, dan satu jam ibarat hanya kobaran api saja. Ya subhanallah. Ini hadis ini disahihkan oleh para ulama. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Ini hadis maksudnya kata beliau adalah diangkatnya keberkahan dari waktu kita. Ya, kita merasakan sudah begitu cepatnya berlalu waktu itu kan. Kata Al-Imam An-Nawawi, maksudnya adalah tunzaul barakati fil waqt. Diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah keberkahan dari waktu kita. Dicabut. Sehingga orang nggak tahu apa yang harus dilakukan. Orang tidak tahu bagaimana seharusnya ia berbuat. Ya, dalam satu hari lewat banyak kebaikan. Itu diantara tanda-tanda bahwa itu tanda hari kiamat. Dan keberkahan waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita rasakan. Ya, kita rasakan hari ini bagaimana waktu itu sangat singkat, begitu cepat. Terkadang subhanallah, kalau sudah pagi begini, aktivitas sedikit sudah datang zuhur, asar sudah masuk, pulang sudah. Ya Allah,
Dan itu sudah kita rasakan hari ini. Tunza'u barakatil waqt. Dicabut oleh Allah keberkahan waktu. Makanya subhanallah, ya, dalam diri kita ini kata Syekh Abdul Razak akan terjadi 3 keadaan ini. Di dalam masjid kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana kondisi hati kita di dalam masjid ini bisa kita jaga di luar masjid ketika beraktivitas. Nah, dan ini yang harus kita selalu evaluasi diri kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirinya sebelum dihisab oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzan. Timbang-timbang jiwanya, timbang-timbang amalnya sebelum ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kan nasihat yang luar biasa. Sering kita katakan Abdullah bin Mas'ud setiap terbenam matahari di ufuk barat, dia berkata kepada dirinya, ya, penyesalan tidak ada hari yang paling berat yang dilewati kecuali ketika hari itu sudah terbenam, ya, terbenamnya matahari di ufuk barat. Amal tidak bertambah, usia semakin berkurang. Ya, kok bisa para salaf itu begitu? Kok bisa perasaan itu tuh terus hadir dalam diri mereka? Ya, makanya subhanallah, disinilah kita perlu mengenal 3 karakter jiwa ini. Agar jiwa yang tenang, itulah jiwa yang bisa mengingat akan kembali kepada kehidupan akhirat kita. Jiwa yang tenang itulah jiwa yang memang mempersiapkan diri untuk menuju sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata Syekh Abdul Razak, wa qad daraba ahlul ilmi li hadhihi nafs amsilatan tubayyin halah ma'al insan. Sesungguhnya para ulama pun telah menjelaskan, ya, tentang contoh daripada jiwa kita ini, keadaannya, liyashula tasawwuraha 'alal muslim, agar kita mudah menggambarkan di atas diri kita. Fajtahid ba'da dzalika fi islahiha wa tazkiyatiha, kemudian kita bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita tahu tiga keadaan ini, nah, kita berjuang, tinggalkan yang nomor 3 dan usahakan jangan pada bagian yang nomor 2, tapi tetaplah berusaha, ya, untuk menjadi yang bagian yang pertama dari jiwa kita, tetap dia tenang kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abdul Razak, waqtasiruna ala mithlaini faqat li imamaini jalilaini. Ada 2 contoh yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini yang datang dari 2 imam yang besar. Yang pertama adalah al-mithalul awwalu darabahu al-imam al-Ajurri, ya, al-imam Ajurri, beliau membuat sebuah permisalan tentang jiwa kita. Fi kitabihi Adabun Nufus faqala wa ana umathilu laka mithalan la yakhfa 'alaika amruha. Saya akan sebutkan contoh ini, dan contoh ini sangat mudah dipahami dan kita tidak akan butuh waktu untuk memahami, ya. Kata dia begini, ya'lam, ketahuilah, anna nafsa mathaluha kamathil buhri. Ketahuilah bahwa jiwa kita ini ibarat anak kuda unggul, anak kuda yang bagus. Al-hasani minal khayl, idza nadhara ilahi nadir a'jabahu husnuhu wa baha'u. Kalau kita tengok, Masya Allah, anak kuda itu cantik, anak kuda itu bagus, anak kuda itu sangat menarik kita. Fayaqulu ahlul basirah, maka orang yang punya ilmu dalam bidang ini, ya, misalnya kepada yang bidang hewan ini tahu nih, yang mengatakan la yuntafa bihadza hatta yurada riyadatan hasanah. Anak kuda ini yang unggul ini, gitu ya, berasal dari bibit yang unggul. Nah, ini kan diharapkan untuk dipakai, ya, perlombaan atau kegiatan apapun, kita pacu dan seterusnya. Kata orang yang ahli dalam bidang ini, la yuntafa'u bihadza hatta yurada riyadatan hasanah. Ini anak kuda unggul ini tidak akan memberikan manfaat kecuali dia harus dilatih, ya, diberikan latihan yang bagus. Wa yu'addab adaban hasanah, ditajib, ya, fahina izin yuntafa'u bih. Maka setelah itu dilakukan baru dia akan memberikan manfaat. Tapi ini adalah berasal dari induk yang unggul, anaknya unggul, Masya Allah, bagus, tapi dibiarkan begitu saja, tidak dilatih, tidak diberikan arahan, tidak diberikan tahapan-tahapan, fahina idzin la yuntafa'u bi, maka dia tidak akan berikan manfaat. Fayasluhu lit-talabi wal harab, maka barulah akan bisa dipakai untuk, ya, perlombaan, bisa berlari kencang kalau dilatih. Wa yuhmad raqibuhu awaqiba ta'dibi wa riyadati.
Kalau sudah dilatih, kalau sudah diberikan tahapan, maka orang yang menunggangi itu pasti merasakan manfaatnya. Hebat, memang anak kuda yang unggul, ya kan? Fa in lam yu'addab lam yantafa bi husni. Kalau tidak dilatih ini anak kuda yang bagus, maka tidak akan menjadi unggul dia. Wala yuhmad raqibuhu awaqibahu 'indal hajah. Dan orang yang menunggang tidak akan merasakan manfaat. Ini ternyata percuma aja rupanya anak kuda unggul. Bukan anak kuda yang unggul yang salah, tetapi yang punya tidak melatihnya, tidak memberikan tahapannya, tidak memberikan apa yang harus dikerjakan oleh anak kuda yang unggul tadi. Nah, kata Syekh Abdul Razak, fa in qabila sahibu hadzal muhri qaul ahli an-nasihati wal basirati bihi alima anna hadza qaulun sahih fadafa'u ila ra'idin faradahu. Nah, kalau nasihat ini didengarkan oleh orang yang memiliki kuda ini, anak kuda ini, lalu kemudian dilakukan tahapannya, dilatihnya anak kuda ini, maka apa kata Syekh? Maka dia akan merasakan manfaat. Oke. Tsumma la yasluhu ayyakuna ar-ra'id illa 'aliman bi riyadhah. Ma'ahu sabrun 'ala ma ma'ahu min ilmi riyadhah. Fa in kana ma'ahu bi riyadhati wa nasahu intafa bi sahibu. Nah, lalu kemudian jika dia latih, maka dia akan menghasilkan manfaat. Tapi jika tidak, ya, tsumma la yuslu ayyakuna ar-ra'id illa 'aliman bi riyadhah. Kemudian pelatihnya pun harus tahu. Yang melatih pun harus tahu. Yang pertama tahapannya apa tadi? Diberikan pandangan oleh orang yang ahli, ya kan? Diterima. Lalu apa? Anak kuda yang baik ini diserahkan kepada yang ahli untuk melatihnya, ya kan? Tidak bisa ya dilatih oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, lalu tahapan yang ketiga, fa in kana ar-ra'idu la ma'rifata ma'hu bir riyadhah wala 'alima bi adabil khail afsada hadzal muhur. Kalau pelatihnya tidak punya ilmu dan tidak memiliki keahlian, maka yang akan dihasilkan adalah kuda bagus atau tidak? Nah, walaupun telah dikasih nasihat nih, dilakukan ini, dibuat ini gitu ya, tapi dipegang oleh orang yang tidak punya ilmu dalam melatihnya, tidak punya skill. Wa at'aba nafsah walam yuhmad raqibuhu awaqibah. Maka orang yang punya kuda tidak akan mendapatkan manfaat. Baik. Nanti kita simpulkan. Wa in kana ar-ra'idu ma'ahu ma'rifah riyadhah wal adab lil khayli ila annahu ma'a ma'rifati lam yasbir ala masyaqqatir riyadhah. Kalau pelatihnya sudah ada ilmu, skillnya ada, ya pengetahuannya ada, bagaimana cara harus mendidiknya, bagaimana harus melatihnya, tapi pelatihnya nggak sabar, ya kan? Lam yasbir ala masyaqqatir riyadhah wa habbat tarfiyati li nafsi wa tawana amma wajaba alaihi min an-nasiha fi riyadhah. Dia lalai, nggak melakukan, nggak sabar gitu ya. Afsada hadzal muhur, maka juga akan merusak anak kuda yang unggul ini. Ya. Wa asa ilaihi wa lam yasluh lit talab wala lil harab, tidak bisa dipakai untuk apapun. Untuk pacu pun tidak bisa. Wa kana lahu manzarun bila maqbal, pandangan yang indah tapi tak ada faedah. Ini ada tahapan ini tadi ya. Makanya subhanallah, tahapan-tahapan ini yang harus kita lakukan pada jiwa kita. Fa in kana malikuhu waraidulah, kalau pemiliknya dialah pelatihnya, nadima ala tawanihi yauma la yanfa'un nadam, maka yang punya dan pelatihnya ini akan menyesal pada hari tidak akan guna. Di saat harusnya dia berikut lomba, ikut pacu, tapi hari itu karena tidak menjalankan apa yang harus dilakukan, dia akan menyesal. Hina nadhara ila ghairi fi waqti talab qad talaba fa adrak, kepada melihat kepada kuda-kuda yang lain yang sudah hebat, ya, kemudian ditangani oleh ahli yang hebat, kemudian dilakukan tahapannya, maka dia menyesal pada hari itu, kenapa dulu tidak saya lakukan seperti dilakukan, menyesal. Wa fi waqtil harab qad haraba salim fasalim, waktu dia berlari maka dia berlari dengan bagus. Wa talaba wa lam yudrik, dan dia minta kudanya lari tapi dia tidak mampu. Wa haraba falam yaslam,
kullu dzalika bitawani wa qillati sabri ba'da ma'rifatihi minhu. Kemudian ini akibat daripada tidak sabarnya dia, kemudian lalai di dalam melatihnya. Tsumma aqbala ala nafsi yalumuha wa yuwabbihuha. Baru setelah itu dia akan apa? Baru setelah itu dia akan menyalahkan dirinya. Fa yaqulu lima faratti wa lima qassarti laqad ada alai min qillati sabri kullu ma aqrah wallahu musta'an. Begitulah penyesalan tidak akan ada berguna. Dia akan katakan kepada jiwa, kenapa kamu dulu tidak sungguh-sungguh melatih? Kenapa kamu dulu tidak serius? Kenapa kamu dulu tidak sabar? Kenapa kamu dulu tidak betul-betul? Dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu akan muncul. Ya aqilu rahimakumullah kasih. Berakallah kalian, gunakan akal yang Allah berikan. Alima hadzal mathal wa tafaqahu bihi tuflihu wa tanjahu. Ahibati fillah. Sebagai kesimpulan dari contoh yang dibuat oleh Syekh Abdul Razak ini, yang dinukilkan oleh daripada Al-Imam Al-Ajurri, maka jiwa ini seperti anak kuda yang unggul yang hebat, ya. Tapi kalau seandainya anak kuda yang unggul hebat ini tidak dilatih, jiwa kita ini tidak kita berikan nutrisinya, tidak kita latih untuk taat kepada Allah, tidak kita bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bukankah melakukan ketaatan itu butuh kesabaran? Bukankah Nabi telah mengatakan huffatin naru bisyahwat, ya kan? Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, yang diinginkan oleh jiwa kita itulah neraka. Wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat oleh jiwa kita. Untuk bangun ya jam 2, jam 3 itu berat kita. Ya kan? Untuk bisa sholat jamaah berat. Untuk duduk di majelis ilmu ya 40 menit sampai 1 jam itu Masya Allah berat sekali. Maka wajar kita butuh kesabaran. Wa huffatil jannatu bil makarih. Sabar itulah. Maka seperti anak kuda yang unggul tadi, kemudian dicarikan pelatihnya, dilatih oleh dia, dibuatkan tahapannya, lalu kemudian bersabarlah pelatih itu di dalam mendidiknya, melatihnya, dan menjadikan dia sebagai kuda yang unggul. Tapi bila mana ya kuda itu biarpun dia memiliki potensi tapi tidak dilatih, ya kan, tidak diserahkan kepada ahlinya, kepada orang yang hebat di dalam bidangnya, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, jiwa kita ini telah Allah berikan dua potensi ini, potensi baik dan potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada potensi baik, ada potensi baik pada diri kita ada. Tapi kalau tidak dia dilatih, kalau dia tidak dikawal, kalau kita tidak sabar memberikan memberikan latihan-latihan itu untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan tidak menjadi jiwa yang baik. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, yaqilu, pahamilah contoh yang disebutkan tadi, ya rahimakumullah, alima hadzal masal, setelah dia tahu, wa tafaqahu bi, maka benar-benar fahami, tuflihu wa tanjau, kalian akan beruntung dan kalian akan selamat. Oleh karena itu bila sekali lagi bahwa cara untuk membuat diri kita bersih dan kemudian mensucikannya dari segala hal yang bisa merusaknya adalah dalam ilmu yang bisa menguatkannya. Fahadal masalul awal, kata Syekh, yuwaddih fihi Imam Al-Ajurri. Pada permisalan pertama ini Al-Imam Al-Ajurri menjelaskan hal nafsil basyariyah, menjelaskan jiwa kita manusia, wa annaha kal muhril lati tuhtaju ila riyadatin wa sabrin fi tarwidiyah. Jiwa manusia ini seperti anak kuda yang unggul, yang membutuhkan latihan, yang membutuhkan kesabaran di dalam membentuknya. Wa yakuna ala ilmin bil umur allati tuslihu nafsa. Ya, harus dia tahu apa yang membuat jiwanya ini bersih. Dia harus tahu apa yang membuat jiwanya kotor. Dia harus tahu apa yang membuat jiwanya ini suka kepada keburukan. Ini harus tahu, dan kalau tahu di keburukan itu tinggalkan. Ya, tidak ada yang bisa yang paling mengotori jiwa kita daripada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus tahu itu. Makanya diawalkan kaidah pertama tazkiyatun nufus itu apa kemarin? Tentang tauhid. Makanya manusia kalau kokoh tauhidnya, akidahnya mantap, insyaallah cepat kembali dan akan tidak mudah goyah. Itu inti.
Sama Syekh Abdul Razak mengatakan orang yang tidak benar akidahnya maka selamanya tidak akan bisa mentazkiyah dirinya. Karena apa? Karena itulah asasnya. Maka oleh karena itu wa annal insan idza farrata fi hadhil ma'rifah, kalau dia tidak mengetahui ya apa saja yang bisa membuat jiwanya kuat, membuat jiwanya kokoh, membuat jiwanya mengakar, wa fi hadha tarwid fa innahu sayandam fi nihayatil mafaf ghayatan nadam, maka dia akan menyesal di hari kiamat dengan penyesalan yang besar. Oleh itu fillah, ikhwani wa akhwati fillah, inilah misal yang pertama ya. Kita cukupkan dengan misal yang pertama ini karena misal yang kedua ini sangat panjang menukil dari perkataan Imam Qayyim. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurang sama bahwa jiwa ini ya diibaratkan oleh beliau seperti bukit ya, seseorang yang mendaki bukit. Nah, itulah insyaallah akan kita jelaskan perkataan beliau nanti pada pertemuan berikutnya biidznillah. Dan kita tutup dengan perkataan as-salafus salih tentang tazkiyatun nufus nanti insyaallah taala. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, orang-orang yang memiliki semangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun iman ini turun naik ya, tapi yakinlah bertambahnya iman dengan ilmu dan ketaatan kita kepada Allah, dan berkurangnya iman dengan kejahilan dan maksiat serta kezaliman. Oleh karena itu semangatlah selalu di dalam menjemput cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran dari hati kita agar dia tetap kokoh, kuat dan mengakar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.